Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelas B kelompok 2 semester 3 Ilmu Komunikasi Universitas Negeri Gorontalo. Dengan saya Nurnadela Rahmat, NIM 2914236, dan rekan saya Muhammad Ridho Rauf, NIM 2914268, dan juga Wa Intan dengan NIM 2914216. Dalam video ini kami akan mempresentasikan materi yang berjudul Perencanaan dan Strategi Komunikasi dengan dua topik pembahasan, yaitu perencanaan dan komunikasi. Di sini dapat kita lihat definisi dari perencanaan, yaitu adalah suatu proses untuk menentukan tindakan yang akan diambil secara tepat melalui serangkaian pilihan-pilihan. Perencanaan di sini selalu diperlukan karena adanya keyakinan bahwa manusia dalam hidupnya tidak boleh menyerah pada keadaan, baik pada lingkungan, fisik maupun lingkungan sosialnya. Manusia lahir untuk menjawab tantangan atau challenge and response yang dihadapinya. Manusia sebagai makhluk rasional memiliki potensi untuk mengubah kehidupan dari cara yang tradisional menjadi modern, dari yang sulit ke cara hidup yang lebih mudah dan meyakinkan. Dari definisi yang sebelumnya tentang perencanaan, dapat kita tarik kesimpulan bahwa perencanaan merupakan titik awal untuk bekerjanya suatu organisasi. Di sini dapat kita lihat juga bahwa perencanaan dibuat agar dapat berfungsi untuk mengidentifikasi dan menetapkan masalah sebagai pedoman pada tujuan yang ingin dicapai, meminimalisasi terjadinya pemborosan sumber daya dalam rangka mencapai tujuan secara efektif, melakukan perkiraan terhadap yang mungkin terjadi dan hasil yang akan diperoleh, dan juga sebagai penetapan mekanisme pemantauan dan instrumen alat ukur untuk keperluan evaluasi. Dan bukan hanya itu saja fungsi-fungsi dari kegiatan perencanaan ini, karena masih banyak lagi kegunaan-kegunaan dari sebuah perencanaan yang kita lakukan sebelum kita mengambil sebuah keputusan. Selanjutnya kita membahas tipe perencanaan. Dalam perencanaan ini dapat dilihat dari berbagai perspektif serta ruang lingkup yang dicakupinya. Karena itu perencanaan dapat digolongkan dalam beberapa bentuk atau tipe. Yang pertama yaitu ada perencanaan menurut substantif, yang terdiri dari perencanaan ekonomi, perencanaan sosial, dan juga perencanaan fisik. Yang kedua ada perencanaan menurut tingkatan, yaitu terdiri dari perencanaan makro, perencanaan meso, dan juga perencanaan mikro. Kemudian yang ketiga ada perencanaan menurut ruang lingkup, yang terdiri dari perencanaan strategik, perencanaan manajerial, dan perencanaan operasional. Yang keempat perencanaan menurut sistem desain, yaitu yang terdiri dari perencanaan perbaikan dan perencanaan pengembangan. Selanjutnya yang kelima ada perencanaan menurut lingkup teritorial, yaitu terdiri dari wilayah, daerah, dan kawasan. Dan yang keenam yaitu perencanaan menurut jangka waktu, yaitu yang terdiri dari perencanaan jangka pendek, kemudian perencanaan jangka menengah, dan juga perencanaan jangka panjang. Serta yang terakhir atau yang ketujuh yaitu perencanaan alternatif, yaitu yang terdiri dari perencanaan komitmen, perencanaan kontingensi atau perencanaan kemungkinan, dan juga perencanaan responsif. Selanjutnya tentang kelemahan dari kegiatan perencanaan ini. Meskipun ada banyak sekali kegunaan-kegunaan dari kegiatan perencanaan, tetapi tidak menjadi kemungkinan bahwa ada juga kelemahan-kelemahan yang terdapat dari kegiatan perencanaan ini. Di sini dapat kita lihat kelemahan-kelemahan perencanaan yang telah berhasil kami rangkum. Yang pertama yaitu perencanaan hanya merupakan sebuah hipotesis yang masih harus dibuktikan kebenarannya, karena perencanaan baru merupakan ramalan sehingga tidak dapat dipastikan apakah dapat dilakukan sesuai dengan rencana. Yang kedua, sebuah perencanaan masih harus memerlukan banyak biaya, waktu, dan juga tenaga. Dan yang ketiga, banyaknya faktor yang bisa menghambat pelaksanaan suatu rencana sehingga tujuan yang ingin dicapai kadang tidak terpenuhi secara penuh. Misalnya cuaca yang tidak kondusif, birokrasi yang berbelit, kebijakan yang tidak berpihak, dana yang belum cair, dan masih banyak lagi. Untuk itu, dalam membuat perencanaan yang baik dan ideal tidaklah mudah. Dalam ilmu manajemen disebutkan bahwa untuk menyusun perencanaan yang baik memerlukan dukungan teori-teori perencanaan, sementara untuk pelaksanaannya diperlukan ilmu manajemen. Sehingga dalam menyusun sebuah perencanaan yang baik dan ideal, maka diperlukan 5 prinsip yang harus mendasari rencana tersebut. Kelima prinsip ini diantaranya yang pertama yaitu ada prinsip partisipatif.
yang dimaksudkan bahwa sebuah rencana yang ideal harus dapat mendorong terciptanya partisipatif, baik dari pengelola maupun para stakeholder yang menjadi target sasaran perencana itu. Yang kedua, prinsip berkesinambungan. Dimaksudkan bahwa perencanaan dibuat tidak hanya untuk sesaat, melainkan harus mempertimbangkan proses kelanjutannya secara berkesinambungan. Yang ketiga, prinsip holistik, artinya menyeluruh dan tidak disusun berdasarkan unit-unit, melainkan secara keseluruhan mengikat semua unit-unit dalam satu kesatuan yang tak terpisahkan. Keempat, prinsip yang mengandung sistem yang dapat berkembang. Dimaksudkan bahwa sebuah perencanaan harus dilihat sebagai suatu sistem di mana semua komponen yang membangun organisasi itu berkaitan satu sama lain, termasuk unsur perencanaan itu sendiri. Kemudian yang terakhir ada prinsip terbuka dan demokratis, yang dimaksudkan bahwa perencanaan yang disusun sebagai hasil pemikiran dari banyak pihak, karena itu prinsip keterbukaan harus selalu dikedepankan. Kemudian kita ke topik yang selanjutnya, yaitu komunikasi. Setelah kita membahas beberapa pengertian dasar perencanaan sebagai landasan teoritis dalam membicarakan perencanaan komunikasi, maka pengertian konsep komunikasi perlu kita uraikan terlebih dahulu sebelum kita mencoba mengaitkan kedua konsep ini menjadi kajian perencanaan komunikasi. Untuk definisi komunikasi, di sini kami mengambil definisi dari seorang ahli, yaitu Everett M. Rogers, seorang pakar sosiologi pedesaan Amerika yang kemudian lebih banyak memberi perhatian pada studi riset komunikasi. Di sini dia berpandangan bahwa komunikasi adalah proses di mana suatu ide dialihkan dari sumber kepada satu penerima atau lebih dengan maksud untuk mengubah tingkah laku mereka. Komunikasi juga pada dasarnya dapat dilihat dari berbagai dimensi, yakni komunikasi sebagai proses. Jika komunikasi dipandang sebagai proses, maka komunikasi yang dimaksud adalah suatu kegiatan yang berlangsung secara dinamis. Kemudian ada komunikasi yang sebagai simbolik, artinya pesan yang disampaikan pengirim kepada penerima dinyatakan dalam bentuk verbal yang tertulis atau lisan, dan juga dalam bentuk tanda-tanda atau isyarat nonverbal. Kemudian komunikasi yang juga sebagai interaksional, yaitu komunikasi antar manusia tidak pernah terjadi tanpa melibatkan orang lain. Oleh karena itu, dalam proses komunikasi akan terjadi aksi dan interaksi di antara para pelaku-pelaku komunikasi. Selanjutnya, komunikasi juga yang sebagai aktivitas sosial, di mana sudah menjadi sifat manusia, yakni selalu berusaha untuk berhubungan dengan sesamanya. Upaya ini dilakukan untuk menghilangkan keterasingan mereka, juga keinginan untuk mengetahui apa yang terjadi dulu. Kemudian komunikasi yang sebagai sistem yang seringkali didefinisikan sebagai suatu aktivitas di mana semua komponen atau unsur yang mendukungnya saling berinteraksi satu sama lain dalam menghasilkan luaran. Kemudian komunikasi yang juga sebagai multidimensional, artinya semua elemen yang membangunnya saling mempengaruhi satu sama lain. Selanjutnya kita membahas tentang gangguan komunikasi. Jika komunikasi dilihat sebagai suatu sistem, maka gangguan komunikasi bisa terjadi pada semua elemen atau unsur-unsur yang membangunnya, termasuk faktor lingkungan di mana komunikasi itu terjadi. Di sini dapat kita lihat juga bahwa ada 8 gangguan atau rintangan komunikasi yang telah kami rangkum dalam materi ini. Yang pertama ada gangguan teknis. Terjadi jika salah satu alat yang digunakan dalam berkomunikasi mengalami gangguan, sehingga informasi yang ditransmisi melalui saluran mengalami kerusakan. Yang kedua ada gangguan semantik, ialah gangguan komunikasi yang disebabkan karena adanya kesalahan pada bahasa yang digunakan. Yang ketiga gangguan psikologi, ialah gangguan yang terjadi karena adanya persoalan yang timbul dalam diri individu. 4. Rintangan fisik, ialah rintangan yang disebabkan oleh kondisi geografis. Yang kelima ada rintangan status, ialah rintangan yang disebabkan oleh jarak sosial di antara peserta komunikasi. Kemudian yang keenam ada rintangan kerangka berpikir, ialah rintangan yang disebabkan adanya perbedaan persepsi antara komunikator dan khalayak. Ketujuh ada rintangan budaya, ialah rintangan yang terjadi disebabkan oleh adanya perbedaan norma, nilai, dan kebiasaan yang dianut oleh pihak-pihak yang berkomunikasi. Serta yang kedelapan yaitu rintangan birokrasi, ialah terhambatnya suatu proses komunikasi yang disebabkan oleh struktur organisasi. Selanjutnya kita melihat fungsi dan kegunaan-kegunaan komunikasi. Komunikasi yang sebagai ilmu pengetahuan memiliki fungsi yang dapat dimanfaatkan oleh manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya.
Secara klasik, fungsi komunikasi ditujukan untuk memberi informasi, menghibur, mendidik, dan membentuk opini publik. Terdapat juga salah seorang mahaguru komunikasi yaitu David Caberlo, di mana dia menyebut secara ringkas bahwa komunikasi sebagai instrumen interaksi sosial berguna untuk mengetahui dan memprediksi sikap orang lain, juga untuk mengetahui keberadaan diri sendiri dalam menciptakan keseimbangan dengan masyarakat. Jadi itulah pembahasan materi dari kelompok kami, kelompok 2, mengenai perencanaan dan strategi komunikasi. Terakhir, sebagai kesimpulan, bahwa perencanaan dan komunikasi memiliki satu hubungan yang sangat erat, di mana keduanya saling membutuhkan satu sama lain. Kegiatan perencanaan sangat membutuhkan komunikasi, begitupun kegiatan komunikasi yang membutuhkan sebuah strategi perencanaan yang matang. Sehingga dalam studi komunikasi yang akhir-akhir ini makin banyak diaplikasikan dalam bidang penyebarluasan informasi, penyadaran masyarakat, dan pemasaran. Sekali lagi, itulah video presentasi dari kelompok kami, kelompok 2. Semoga dapat menambah wawasan dan manfaat ke depannya untuk teman-teman semua. Sekian dan terima kasih dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.